Auzubillahi minas saitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Diturunkannya kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan hak dan dalam waktu yang ditentukan. Namun demikian, orang-orang yang kufur berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka memiliki peran serta dalam penciptaan langit. Datangkanlah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan generasi terdahulu jika kamu adalah orang-orang benar. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa mereka? Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, mereka sesembahan itu menjadi musuh-musuh mereka dan mereka mengingkari pemujaan-pemujaan yang dahulu mereka lakukan kepadanya. Apabila dibacakan ayat-ayat kami yang jelas kepada mereka, orang-orang yang kufur berkata tentang kebenaran itu ketika datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Bahkan mereka berkata, iya, Nabi Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah Nabi Muhammad, jika aku mengada-adakannya, tentu kamu tidak mampu sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu ia beriman. Sedangkan kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang kufur berkata tentang orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Akan tetapi, karena tidak mendapat petunjuk dengannya, mereka akan berkata, ini adalah kedustaan lama. Sebelum Al-Quran, telah ada kitab Musa sebagai imam, anutan, dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku.
Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaik yang telah mereka kerjakan, kami maafkan kesalahan-kesalahannya, dan mereka termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. Namun, orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, kamu berdua. Apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal umat-umat sebelumku telah berlalu?" Sementara itu, kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Mereka itulah orang-orang yang pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi." Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi. Pada hari ketika orang-orang yang kufur dihadapkan pada neraka, dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan yang baik dalam kehidupan duniamu dan bersenang-senang dengannya. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu takabur di bumi, padahal tidak berhak, dan juga karena kamu selalu durhaka." Ingatlah saudara kaum Ad, yaitu Hud, ketika ia mengingatkan kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Sungguh, telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Ia berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Apakah engkau datang untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah azab yang telah engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang benar." Ia, Hud, berkata, "Sesungguhnya ilmu hanya ada pada Allah. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh." Maka ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Azab itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka, kaum Ad, menjadi tidak terlihat lagi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang durhaka. Sungguh, kami benar-benar telah meneguhkan kedudukan mereka yang tidak kami berikan kepadamu, kafir Makkah. Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi tidak berguna pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu sedikit pun karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah dikepung oleh apa yang selalu mereka perolok-olokkan. Sungguh, benar-benar telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, penduduk Makkah, dan telah kami ulang-ulang jelaskan tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya itu tidak menolong mereka? Bahkan, Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah kebohongan mereka dan apa yang selalu mereka ada-adakan. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nabi Muhammad, sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Ketika menghadirinya, mereka berkata, "Diamlah." Ketika selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Mereka berkata, "Wahai kaum kami,
Sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang menunjukkan pada kebenaran dan yang membimbing ke jalan yang lurus. Wahai kaum kami, penuhilah seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada Allah tidak kuasa melepaskan diri dari siksa Allah di bumi dan tidak ada para pelindung baginya selain Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta tidak merasa lelah karena menciptakannya? Dia kuasa untuk menghidupkan yang mati? Tentu demikian. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari ketika orang-orang yang kufur dihadapkan pada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini merupakan kebenaran?" Mereka menjawab, "Tentu demikian, demi Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu mengingkarinya." Maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad sebagaimana ulul azmi, orang-orang yang memiliki keteguhan hati, dari kalangan para rasul telah bersabar dan janganlah meminta, agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari ketika melihat azab yang dijanjikan, seolah-olah mereka hanya tinggal di dunia sesaat saja pada siang hari. Nasihatmu itu merupakan peringatan dari Allah, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Sadaqallahul Azim.